Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal SKB PAI lengkap dengan pembahasannya. Ditonton ya. Nomor 1. Kata berikut ini berarti yashkuruna. A. Orang-orang kafir. B. Orang-orang fakir. C. Orang-orang bersyukur. D. Orang-orang yang berbuat kerusakan. E. Orang-orang berilmu. Jawabannya adalah C. Orang-orang bersyukur. Sekira ini sudah jelas ya teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Berikut ini sikap yang mencerminkan Quran surat Sad ayat 27, yaitu A. Menjaga pergaulan. B. Tidak menjadikan orang kafir sebagai sahabat. C. Selalu menjaga lingkungan. D. Percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT. E. Percaya bahwa seluruh kebutuhan manusia dipenuhi oleh Allah SWT. Jawabannya adalah C. Selalu menjaga lingkungan. Mari kita bahas tentang hal-hal yang terkandung dalam Quran surat Sad ayat 27, yaitu yang pertama, dapat mengambil hikmah dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, selalu beriman kepada Allah SWT. Yang selanjutnya, suka beramal soleh. Yang selanjutnya, tidak berbuat kerusakan. Yang selanjutnya, orang yang beriman akan menjaga lingkungan. Jadi tadi yang benar adalah C ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Kebanyakan orang-orang yang menyekutukan Allah berdasarkan surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 adalah A. Orang-orang yang boros. B. Orang-orang yang menganiaya. C. Orang-orang yang menyembah berhala. D. Orang-orang yang berkhianat. E. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Kira-kira jawabannya adalah E. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Pembahasannya, arti dari surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi, yang dimaksud dengan kebanyakan orang-orang yang menyekutukan Allah berdasarkan surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di sini yang sesuai dengan jawabannya adalah E ya teman-teman. Nomor 4. Orang yang ditinggikan Allah berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah A. Orang yang bersedekah. B. Orang yang berilmu. C. Orang yang beramal. D. Orang yang bertakwa. E. Orang yang adil. Jawabannya adalah B. Orang yang berilmu. Pembahasannya, surat Al-Mujadilah artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi orang-orang yang ditinggal
tinggikan Allah berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 11 adalah orang-orang yang berilmu. Nomor 5. Berikut ini termasuk larangan Allah berdasarkan Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 adalah: A. Meninggalkan sholat fardu. B. Melakukan jual beli pada saat sholat Jumat. C. Mengambil riba jika jumlahnya melampaui batas. D. Minum khamar. E. Berbuat kerusakan pada waktu sholat Jumat. Jawabannya adalah B. Melakukan jual beli pada saat sholat Jumat. Pembahasannya, Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi, yang termasuk larangan Allah berdasarkan Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 adalah jual beli pada saat sholat Jumat. Nomor 6. Perintah Allah SWT kepada manusia untuk memperhatikan, meneliti, menyelidiki apa yang ada di langit dan di bumi, terkandung dalam Al-Quran surat A. Al-Jum'ah ayat 9, B. Al-Jum'ah ayat 10, C. Yunus ayat 101, D. Yunus ayat 102, E. Al-Baqarah ayat 164. Jawabannya adalah C. Yunus ayat 101. Pembahasan arti surat Yunus ayat 101 adalah: katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda atau kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi, perintah Allah SWT kepada manusia untuk memperhatikan, meneliti, menyelidiki apa yang ada di langit dan di bumi terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 101. Lanjut ke nomor 7. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 164 berisi tentang: A. Perintah menuntut ilmu. B. Nikmat Allah yang sangat melimpah. C. Perintah melaksanakan sedekah. D. Perintah menyembah Allah. E. Kehidupan di akhirat. Jawabannya adalah B. Nikmat Allah yang sangat melimpah. Pembahasannya, surat Al-Baqarah ayat 164 artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pemisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi, kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 164 adalah tentang nikmat Allah kepada manusia yang sungguh sangat besar. Nomor 8. Maryam selalu berhati-hati dalam kesulitan menghadapi ujian. Ia tidak pernah mau mencontek temannya, padahal ia memiliki kesempatan karena pada saat itu pengawas ujian sedang ke kamar mandi dan ruang ujian tidak ada yang mengawasi. Ia sangat takut akan dosa. Ia meyakini bahwa semua perbuatannya akan disaksikan oleh Allah. Sikap Maryam menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa Allah bersifat: A. Wujud, B. Wahdaniyah, C. Qodrat, D. Hayat, E. Basar. Jawabannya adalah E. Basar. Penjelasannya,
Sikap Maryam menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa Allah bersikap maha melihat atau basar. Lanjut nomor 9. Berikut ini merupakan nama Allah dalam Asma Husna yang benar adalah: A. Al-Malik, Maha Kuasa. B. As-Salam, artinya Maha Pengampun. C. Al-Mu'min, artinya Maha Terpercaya. D. Al-Ghafar, artinya Maha Berkehendak. E. Ar-Razak, artinya Maha Raja. Jawabannya adalah C. Al-Mu'min, Maha Terpercaya. Jadi bahasannya, Al-Malik memiliki arti Maha Raja. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Terpercaya. Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Ar-Razak artinya Maha Pemberi rezeki. Jadi tadi jawabannya yang benar adalah Al-Mu'min, artinya Maha Terpercaya. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dasar hukum kaum muslimin untuk mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab suci sebelum kitab Al-Quran adalah: A. Surat Al-Baqarah ayat 1. B. Surat Al-Baqarah ayat 2. C. Surat Al-Baqarah ayat 3. D. Surat Al-Baqarah ayat 4. E. Surat Al-Baqarah ayat 5. Jawabannya adalah D. Surat Al-Baqarah ayat 4. Adapun pembahasannya yaitu arti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4, yaitu: dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin kepada akan datangnya hari kiamat. Jadi yang dimaksud dari surat itu menunjuk kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.